Selamat datang di channel Misteryverse. Channel dengan informasi menarik hingga kisah inspiratif. Kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman dan Jin Ifrit, serta misteri gadis hitam legam. Kisah Nabi Sulaiman dan Jin Ifrit ini terkenal dalam tradisi Islam dan banyak diceritakan dalam literatur keagamaan serta cerita rakyat di berbagai budaya. Ini adalah kisah tentang kebijaksanaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman serta tipu daya Jin Ifrit. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman bersama pengawalnya sedang melakukan perjalanan, Nabi Sulaiman tiba di sebuah kampung nelayan, dan ia hendak menunaikan ibadah sholat Asyar. Namun, ketika hendak sampai di tempat ibadah, Nabi Sulaiman melihat seorang perempuan berkulit hitam legam mencuci pakaian di sungai. Terlintas dalam pikirannya, siapakah yang mau menikah dengan perempuan hitam itu? Nabi Sulaiman pun berlalu meninggalkan tepi sungai itu dan mencari lokasi lain untuk berwudu. Ketika hendak memasuki kamar kecil, Nabi Sulaiman melepaskan cincin bertuliskan namanya bersama nama Allah di batunya. Kemudian cincin tersebut dititipkan kepada pengawalnya. Cincin tersebut merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi Sulaiman, sehingga bisa terbang bersama angin dan isi bumi seperti manusia, hewan dan jin tunduk kepadanya. Sebelum Nabi Sulaiman masuk ke kamar kecil, rupanya jin bernama Ifrit keluar lebih dulu dan menyamar sebagai Nabi Sulaiman, serta meminta cincin itu dengan dalih sudah selesai dari kamar kecil. Lalu Ifrit meminta cincin itu kepada pengawal tadi. "Berikan cincinnya, saya sudah selesai dari kamar kecil," pinta Ifrit. Pengawal yang tidak curiga menyerahkan cincin kepada Ifrit, yang kemudian terbang bersama angin ke singgasana untuk mengambil alih kerajaan. Beberapa saat kemudian, ketika Nabi Sulaiman asli keluar dari kamar kecil, ia langsung meminta cincinnya kepada pengawal. Pengawal kaget dan bingung karena telah memberikan cincin tersebut beberapa saat yang lalu. Pengawal pun kebingungan, dan pada akhirnya pengawal memilih mengikuti Nabi Sulaiman yang palsu, dan meninggalkan Nabi Sulaiman sendirian. Selanjutnya, Nabi Sulaiman berjalan kaki tanpa pengawal sampai ke pesisir kampung nelayan. Di sana, Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang nelayan yang hendak melaut. Menjelang sore hari, nelayan tersebut pulang dengan membawa beberapa ekor ikan dan separuhnya diberikan kepada Nabi Sulaiman yang tidur di tepi pantai. Dalam tidurnya, Nabi Sulaiman beralaskan ular dan dikipasi oleh burung-burung. Beberapa hari kemudian, nelayan itu hanya mendapatkan seekor ikan dan tentu saja tidak mungkin diberikan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya, nelayan tadi mengajak Nabi Sulaiman ke rumahnya untuk makan bersama. Sementara itu di pusat kerajaan, Jin Ifrit sebagai Sulaiman palsu sedang memimpin, namun dalam kepemimpinannya banyak kejanggalan dan aturan aneh dikeluarkan, sehingga rakyat semakin hari semakin ragu. Kemudian para pemuka agama atau pembesar kerajaan bermusyawarah untuk hal itu. Alhasil, disimpulkan bahwa yang sedang memimpin adalah Sulaiman palsu dan rakyat tidak percaya lagi. Akhirnya Ifrit pergi meninggalkan singgasana dan membuang cincin itu ke laut. Akhirnya cincin itu dimakan oleh ikan dan ikan tersebut tak lain adalah seekor ikan yang terjaring oleh nelayan yang bersama Nabi Sulaiman. Kemudian seekor ikan itu dibersihkan oleh putri nelayan tersebut. Ketika perut ikan dibelah, maka ditemukan cincin yang sangat cantik bertuliskan nama Allah bersama Nabi Sulaiman. Lalu gadis itu mengadu kepada ayahnya. Ketika didengar oleh Nabi Sulaiman, dan bergegas menghampiri gadis itu. Nabi Sulaiman terkejut bukan kepalang, gadis itu ternyata perempuan yang berkulit hitam. Nabi Sulaiman pun mengaku bahwa cincin itu miliknya dan meminta dikembalikan kepadanya. Gadis itu tidak memberinya karena dia yang menemukan di perut ikan. Kemudian ayah gadis itu memberi solusi kepada Nabi Sulaiman agar bersedia menikah dengan putrinya. Setelah itu cincin berhak dimiliki kembali oleh Sulaiman. Akhirnya menikahlah Nabi Sulaiman dengan gadis hitam legam itu. Lalu Nabi Sulaiman hendak kembali ke singgasana serta membawa istrinya tersebut. Namun Nabi sedikit mempertimbangkan, karena istrinya itu hitam legam dan takut diejek orang sehingga istrinya akan bersedih. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa agar Allah mengubah penampilan istrinya yang awalnya hitam legam menjadi cantik. Lalu, Allah mengabulkan doanya dan mereka kembali ke singgasana, di mana Nabi Sulaiman memerintah kerajaannya dengan istri barunya, yang sekarang memiliki paras yang indah. Kisah ini menggambarkan kebijaksanaan dan mukjizat Nabi Sulaiman, serta kekuatan doa dan keadilan Allah dalam mengatasi ujian dan perubahan dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap terhubung untuk mendapatkan lebih banyak informasi bermanfaat.